Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Dengan tema, Jangan Tolak Yang Mau Dibebaskan. Saudara, mari kita memasuki ibadah dan kita memuji nama Tuhan. Mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita melantunkan nyanyian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengangkat dan memanggil kami untuk beribadah sekaligus mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang demikian firman-Nya. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan dari berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita seringkali hidup dalam duga-dugaan. Praduga itu dibangun dari pengalaman hidup kita, dari orang-orang di sekitar kita, bahkan dari cerita-cerita yang sering kita dengar, baik dari orang ataupun dari media-media sosial. Sementara kadang apa yang menjadi dugaan kita itu belum tentu benar. Kadang dugaan itu membatasi seseorang untuk mengembangkan dirinya, kadang membuat seseorang membatasi dirinya untuk berteman atau berelasi dengan yang lain, bahkan juga membatasi seseorang atau kita menjadi berkat bagi orang lain karena adanya dugaan praduga yang begitu kuat di dalam dirinya. Saudara-saudara, ada suatu cerita. Jadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, tersebutlah hari itu pasti diingat oleh Murtede, seorang bapak yang berusia 34 tahun yang tinggal di Dusun Metek Maling, Desa Ganti, Praya Timur, Loteng, Nusa Tenggara Barat. Di malam itu, Bapak Murtede ini menjadi korban pembegalan. Bapak ini sempat disabet celurit dan pedang,
tapi untungnya tidak terluka parah. Bahkan ketika sang bapak tadi melakukan perlawanan, justru 2 dari 4 orang yang meninggalnya harus meregang nyawa karena kalah bertarung dengan bapak Murtedi. Cerita tidak berakhir di situ. Dari pihak kepolisian justru menetapkan bapak Murtedi ini sebagai tersangka. Padahal bapak Murtedi hanya membela diri, tetapi karena perlawanannya dia malah ditetapkan sebagai tersangka. Pada akhirnya berita ini viral. Banyak protes dan gelombang protes dari masyarakat terus mengalir. Kenapa tidak ditetapkan praduga tak bersalah dulu kepada bapak Murtedi? Kenapa pihak kepolisian berusaha mencari kambing hitam, pihak yang disalahkan atas kematian 2 orang begal tadi? Kenapa orang membela diri kok malah disalahkan? Dan banyak pertanyaan lain. Demikian beberapa seruan dari para demonstran. Setelah gelombang protes terjadi, akhirnya pihak kepolisian melepaskan bapak Murtedi dan menghentikan kasus penyidikan tadi. Mereka meminta maaf atas praduga yang diberikan kepada bapak Murtedi. Saudara-saudara, memiliki praduga atau dugaan atas suatu hal itu adalah biasa, lumrah, dan lazim dalam kehidupan kita. Namun kadang dugaan dan praduga itu menjadi penghalang seseorang untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini dimunculkan praduga negatif dari para murid Yesus kepada seorang perempuan Kanaan. Dikisahkan Yesus saat itu memilih menarik diri dari bangsanya yang hanya mau berelasi dengan sesama orang Yahudi. Tuhan Yesus pergi ke wilayah orang non-Yahudi dekat 2 kota yang terkenal jahat, yaitu Tirus dan Sidon. Di sana juga terdapat orang Kanaan. Orang Kanaan adalah keturunan dari penduduk Palestina sebelum daerah itu dikalahkan di bawah pimpinan Yosua. Waktu itu orang Kanaan dianggap akan membawa pengaruh buruk terhadap orang Israel. Maka banyak orang Yahudi menyebut orang non-Yahudi sebagai anjing. Para murid sudah punya praduga yang merupakan warisan dari para leluhur dan pendahulunya berkaitan dengan orang-orang non-Yahudi tersebut. Sehingga ketika ada seorang perempuan Kanaan mendekat dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus, mereka ingin mengusirnya. Namun Tuhan Yesus memilih untuk mengabaikan semua perkara itu, tidak ambil pusing. Yesus memilih untuk berkomunikasi dengan perempuan Kanaan tadi dan menguji keteguhan hati perempuan itu. Karena iman dan kerendahan hati perempuan Kanaan tadi, maka akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan tadi. Tuhan Yesus tidak menolak mereka yang mau dibebaskan dari belenggu sakit penyakit, tetapi Yesus perlu menguji bagaimana kesungguhan hati. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan ini kita dapat menemukan beberapa hal
bahwa Tuhan Yesus ternyata memilih berkomunikasi dengan seorang perempuan Kanaan daripada menuruti murid-muridnya untuk mengusir perempuan Kanaan. Yesus memberi kesempatan kepada perempuan Kanaan tadi dengan diuji keteguhan hatinya terlebih dahulu. Yesus tidak hidup dalam dugaan-dugaan negatif atas orang lain, sehingga pintu keselamatan bisa terbuka untuk perempuan Kanaan tadi. Mari saudara-saudara, saat ini kita bersikap lebih terbuka kepada sesama ketika ada banyak orang yang belum mengenal keselamatan Kristus, maka jangan takut untuk melangkah berkomunikasi dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jangan sampai saudara-saudara, apa yang kita lakukan justru menjadi penghalang untuk orang-orang mengenal Kristus dan menerima keselamatan darinya. Maka mari kita semua membuang praduga-praduga negatif. Mari kita singkirkan dugaan-dugaan yang tidak benar dalam diri kita yang membuat orang lain tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita hendak mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat anugerah dan limpahan kasih yang senantiasa kami rasakan. Engkau berkati keluarga kami satu persatu. Engkau limpahkan kemampuan atas kami semua menjalani hidup sesuai tanggung jawab, karya, tugas, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas karunia untuk kemerdekaan Indonesia yang sudah memasuki 78 tahun. Biarlah kami semakin cinta akan negeri ini, mencintai keberadaan bangsa ini. Kami dapat berbaur dan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Dan jika masih ada sebagian dari kami berpartisipasi dalam peringatan-peringatan hari kemerdekaan, biarlah Tuhan memimpin kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita lantunkan pujian diiringi dengan nyanyian untuk iringan persembahan kita. Bahwa
Mari kita berdoa. Tuhan, persembahan yang kami haturkan adalah milik-Mu, dan semuanya adalah pemberian-Mu. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur. Ajarilah kami untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh, mata, dan telinga yang memperhatikan bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang selalu berkarya bagi-Mu, dan kaki yang selalu mengikuti jalan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lantunkan nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.